I'm not gonna tell you again, Commander. Nathan James, where are you? Nathan James, come in. Do you read me? Film dibuka dengan diperlihatkannya kapal Nathan James yang sedang diambil alih. Mereka yang melawan akan langsung ditembak mati. Dan ternyata orang-orang ini bukanlah anggota dari Warlord, melainkan anak buah dari Amy, yang berniat akan mengambil virusnya sebagai bahan untuk membuat vaksin. Namun untung saja Dr. Reyes langsung menyembunyikan virus tersebut. Kemudian Dr. Reyes langsung menolong Topet yang sedang sekarat. Sementara itu Tom melihat dua orang yang sedang memasukkan obat ke dalam mobil bertuliskan Apoket. Dan ternyata nama Apoket tersebut milik Amy. Tom dan Simbagri berhasil mengambil alih mobil tersebut dan langsung pergi ke kapal Nathan James. Ternyata Jeter dan juga Denny sudah ada di sana. Di sini mereka melihat kapal Nathan James sudah diambil alih dan langsung membuat rencana untuk menyerang Amy. Karena jika menyelamatkan kapal Nathan James akan sangat berbahaya. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk menyerang pembangkit listrik yang ada di Olympia. Sementara di kapal Nathan James, Hamada terlihat marah karena belum juga menemukan virusnya. Singkat waktu, pagi pun datang. Ketika sedang berjalan, Tex dikagetkan dengan seorang bocil yang menembaknya. Anak tersebut mengira bahwa Tex adalah bagian dari Apoket. Kemudian Tex mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari Angkatan Laut. Setelah anak itu menjelaskan semuanya, Tex pun langsung pergi ke gedung Apoket. Sementara itu dengan menyamar, Tom, Denny, dan si Margaret berhasil membajak mobil yang sedang membawa mayat. Setelah masuk, mereka melihat banyaknya mayat yang akan dijadikan bahan bakar untuk dijadikan tenaga pembangkit listrik. Hingga akhirnya dan ya, akhirnya mereka berhasil mengambil alih tempat tersebut. Dan ternyata orang ini adalah anggota dari Warlord atau anak buah dari Thor, dan akan membawa mereka ke markas Warlord. Sementara itu terlihat Topet yang mulai membaik. Namun di sini si polisi mengancam akan membunuh istrinya jika mereka tidak memberikan virusnya. Namun di sini Topet lebih memilih untuk mati daripada harus menyerahkan virus tersebut. Sementara itu, Tom berhasil bertemu dengan Thor. Namun mereka bukanlah teman ataupun musuh. Namun karena memiliki musuh yang sama, mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Sementara itu, Hamada yang tidak menemukan virusnya melihat sebuah berkas tentang poster yang sedang hamil dan berniat akan menggunakan janin milik poster untuk mendapatkan sampel virusnya. Namun di sini Mike mencoba untuk menghentikannya. Tapi apalah daya, Mike harus kalah dan langsung dikurung. Sementara itu, Tex yang sedang menyamar berhasil bertemu dengan Dr. Rahel. Namun ketika akan kabur, mereka melihat poster yang sedang dibawa, di mana mereka akan membedah perut poster untuk mengambil sampel janinnya. Open it up. Come on, quickly. Do you want to save your baby? Sementara itu, mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang Apoket. Dan Tom menyuruh kepada Denny untuk menghancurkan sistem listriknya. Dan hal itu dimanfaatkan oleh poster untuk menusukkan jarum pada Hamada. Kemudian Tex dan Rahel datang untuk menolongnya. Di lain sisi mereka mulai masuk ke dalam Apoket. Di sini Tom akan pergi untuk menolong Dr. Rahel. Sementara Thor akan pergi untuk menghabisi Amy.
Sedangkan di sini Danny harus berjuang sendirian, menghadapi anak buah Amy yang mulai datang ke pembangkit listrik. Sementara di kapal Nathan James, Mike berhasil keluar dari tempat tersebut. Kemudian dia pun langsung pergi ke ruangan kontrol dan melihat anak buahnya yang berhasil masuk ke gudang senjata. Kemudian Mike mematikan lampu sebagai tanda kepada anak buahnya. Mereka pun langsung memberikan kode kepada Mike dan berniat akan menyelamatkan teman-temannya yang sedang ditahan dengan keadaan lampu mati. Kemudian mereka pun langsung melakukan misinya. Setelah berhasil, Mike semakin bersemangat untuk merebut kembali kapalnya. Sementara itu, Tex berhasil bertemu dengan Tom. Kemudian anak buah Thor langsung membawa mereka ke tempat yang aman. Sedangkan Thor sendiri mulai masuk ke ruangan Amy dan bertemu dengan temannya yang menjadi anak buah dari Amy. Namun karena sekarang mereka adalah musuh, Thor pun langsung saja Sementara itu, Tom berhasil menyelamatkan orang-orang yang sedang disandra, dan si Magri berhasil mengamankan labnya. Sementara di kapal, mereka mulai menangkap anak buah dari Amy. Hal itu pun membuat Mike terlihat semakin bergairah. Sementara anak buah Amy berhasil menyalakan listriknya kembali. Dan di sini anak buah Amy berhasil menangkap Alyssa. Namun dengan cepat Alyssa mencoba untuk merebut senjatanya. Namun hal itu malah membuat dirinya tertembak. Danny dan Jeter akhirnya sampai di Apoket dan melihat Alyssa yang sedang sekarat. Kemudian Tom datang dan menyuruh kepada Danny untuk membawa Alyssa ke markas Warlord. Di sini Tom dan yang lainnya mulai membantai mereka satu persatu. Dan Tex berhasil menembak penjaga yang menghadang para sandera untuk kabur. Sementara itu baku tembak pun terjadi di kapal Nathan James. Setelah berhasil mengamankan di dalam kapal, kini mereka harus menjatuhkan helikopter tersebut. Dan dengan gagah beraninya Connor menembak helikopter tersebut dengan senjata Rambo. Sedangkan Mike sendiri sedang berduel dengan si polisi. Di sini Mike sempat kewalahan menghadapinya. Namun pada akhirnya Mike berhasil mengalahkannya menggunakan sebuah kampak. Sementara itu Thor berhasil bertemu dengan Amy, tapi tiba-tiba kemudian Amy langsung pergi untuk melarikan diri. Namun untung saja Tom berhasil menyusulnya. Di sini Tom sangat marah karena Amy sudah menyebabkan kematian banyak orang akibat obatnya. Amy yang sudah terpojok tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri. Namun tanpa diduga Amy malah menyuntikkan racun pada dirinya sendiri. Setelah malam yang sangat mengedankan sekali, akhirnya kapal Nathan James berhasil direbut kembali. Walaupun banyak dari mereka yang harus mati termasuk Topet untuk menyelamatkan virusnya. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke Amerika. Kemudian scene flashback 13 hari sebelumnya. Ternyata Sinil masih hidup dan berhasil selamat dari hancurnya kapal Rusia. Di masa sekarang mereka sudah kembali ke Amerika dan sedang ada di gedung putih yang sudah kosong melompong. Dan mereka tidak dapat menghubungi bunker milik presiden. Namun kabar baiknya Dr. Air berhasil membuat 10.000 vaksin. Dan sekarang mereka akan pergi ke Norfolk karena tempat itu paling banyak terkena infeksi. Ditambah lagi Norfolk adalah tempat tinggal mereka. Sementara itu mereka yang tadi bersama dengan Sinil terlihat sudah mati karena terinfeksi olehnya. Singkatnya setelah sampai,
Mereka disambut oleh tentara SEAL yang ternyata masih hidup. Kemudian mereka pun langsung diberikan vaksin oleh Dr. Rahel dan juga Reyes. Setelah itu mereka mulai menyebarkan vaksin tersebut ke semua daerah dan juga negara. Kemudian mereka langsung pergi untuk mencari keluarga mereka. Dan Foster berhasil menemukan keluarganya di tempat pengungsian. Sedangkan Garnet tidak bisa menemukan keluarganya. Begitu juga dengan Mike yang pergi untuk mencari keluarganya. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan hanya mendapatkan album foto dan juga pakaian. Kemudian Jeter mengatakan kepada Tom mereka yang bertemu dengan keluarga mereka akan tinggal di Norfolk. Di lain tempat, si Neil bergabung dengan kelompok kecil. Namun anehnya dari mereka tidak ada yang terinfeksi semenjak kedatangan si Neil. Itu artinya mungkin saja mereka semua kebal terhadap virusnya. Malam harinya Tom meminta kepada ayah dan juga anaknya untuk tinggal di Norfolk demi keamanan mereka. Sementara dirinya akan kembali melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan vaksinnya ke semua negara. Pagi harinya mereka mulai menyiapkan semuanya untuk melakukan misi mereka yang terakhir. Dan ternyata mereka mendapat kabar tentang kapal Nathan James yang akan menyebarkan vaksinnya. Kemudian scene flashback ke 6 bulan sebelumnya, di mana mereka yang ada di kapal selam terlihat sudah terinfeksi. Namun tidak dengan Andrea dan juga Sean yang terlihat baik-baik saja. Sementara di masa sekarang mereka mendapat kabar bahwa ada kapal rumah sakit yang baru saja pergi dari Norfolk, di mana kapal tersebut memiliki fasilitas untuk kembali membuat vaksinnya. Singkatnya mereka berhasil menemukan kapal tersebut. Dan mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun ternyata kapal ini tidak ada tanda-tanda kehidupan ataupun bekas pertempuran. Di sini Tom melihat sebuah tape yang sedang memutar video. Dan terdapat gelas yang masih hangat. Sementara Tex melihat mayat yang baru saja terbunuh. Dan terdapat jejak darah yang membawa mereka ke gudang, di mana terdapat banyaknya awak kapal yang sudah mati. Sementara Tom melihat sebuah ruangan yang tiba-tiba saja lampunya mati. Don't shoot! Dan ternyata mereka menemukan awak kapal yang masih selamat, yang sedang melakukan operasi kepada temannya. Dan ternyata para perampok tersebut masih ada di kapal. Kemudian Tom pun mulai melakukan pencarian. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh seseorang yang menggunakan senjata canggih. Mereka sadar bahwa yang sedang dihadapi bukanlah perampok biasa. Sementara Tex dan si Magri melihat 3 orang perampok yang sedang ada di lab. Namun dengan gagahnya Rapid langsung masuk dan membantai mereka satu persatu. Dan ternyata perampok ini dipimpin oleh Andrea, yang bersiap akan membantai Tom dan juga semua anggotanya hanya untuk mendapatkan vaksinnya. Di sini Tom dan Danny akan memancing mereka untuk keluar dan menyuruh kepada Mike untuk menembak mereka. Dan mereka berhasil menyudutkan perampok tersebut dan Mike pun langsung saja namun kedua perampok berhasil kabur. Dan mereka baru menyadari mungkin saja para perampok itu menggunakan kapal selam yang tidak bisa dilacak oleh radar mereka. Namun di sini mereka memiliki masalah baru, di mana mereka menemukan bom yang terpasang di tabung oksigen. Tom yang mendapat kabar tersebut langsung mengevakuasi semua orang. Dan untung saja Rapid berhasil menjinakkan bom tersebut. Namun kampretnya terdapat satu bom yang ukurannya lebih besar. Dengan beraninya Tex langsung melepaskan bom tersebut, dengan tetap menempelkan pisaunya agar bom tersebut tidak meledak, dan mencoba untuk membuang bom tersebut ke laut. Namun sialnya tiba-tiba mereka ditembaki oleh Andrea. Kemudian Tom langsung mengejar Andrea yang membuatnya terpojok.
Andrea mengancam akan menghancurkan kapalnya dengan sebuah bom dan juga pemicu yang ada di tangannya hingga akhirnya dan ya, untung saja Tex berhasil melemparkan bom tersebut tepat waktu. Melihat hal itu, Andrea pun langsung kabur. Dan mereka pun langsung kembali ke kapal dengan membawa awak kapal rumah sakit yang masih selamat, termasuk dokternya. Dan salah satu perampok berhasil ditahan oleh mereka. Sementara si Neil dan kelompoknya sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan seseorang yang ada di kapal selam. Let's go. The boss. Setelah sampai, mereka bertemu dengan Andrea dan juga Sean. Kelompok ini sangat menentang tentang adanya pemberian vaksin massal. Itu karena mereka mengaku sebagai orang terpilih dan pewaris yang sah dari dunia ini. Intinya tujuan mereka ingin sekali menguasai dunia. Di lain tempat, Mike mencoba menggali informasi pada anak buah Andrea tentang kapal selam tersebut. Di mana kapal selam ini adalah kapal selam yang canggih milik Inggris dan hampir mustahil untuk dihancurkan. Tujuan dari mereka bukan untuk mengambil vaksinnya, tapi justru ingin menghancurkannya. Sementara itu, mereka menyadari bahwa ada sebuah kapal yang sedang mengikuti mereka. Tentu saja kapal itu adalah kapal Nathan James. Andrea menyuruh kepada Sean untuk menghancurkan kapal tersebut. Namun Sean tidak bisa melakukannya karena masih ada satu anggotanya di kapal tersebut. Dan Tom menyadari bahwa kapal selam tersebut sedang mengincar mereka. Untuk menghindarinya, kapal mereka akan melaju dengan lambat dan menyuruh kepada semua awak kapal agar tidak bersuara. Dan ya, ternyata hal itu terbukti ampuh. Dan mereka kehilangan kapal Nathan James dari radar mereka. Sementara itu, Mike melihat si perampok yang batuk dan muntah darah. Mike pun sadar bahwa di dalam tubuh orang ini terdapat sesuatu yang sepertinya pemancar sinyal. Dengan cepat, mereka langsung melakukan operasi untuk mengeluarkan benda tersebut. Singkatnya, mereka berhasil mengeluarkan benda tersebut yang ternyata sebuah flashdisk. Sementara itu, mereka memutuskan akan menggunakan sonar untuk menemukan kapal Nathan James. Setelah menemukannya, mereka akan meluncurkan torpedo. Namun mereka menyadari akan hal itu. Kemudian mereka sama-sama meluncurkan 4 torpedo sekaligus. Kemudian kapal selam tersebut menyelam lebih dalam untuk menghindari torpedo tersebut. Begitu juga dengan kapal Nathan James yang berhasil menghindari torpedo tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil membuka data yang ada di dalam flashdisk tersebut, di mana data itu adalah data dari lab yang masih tersisa di seluruh dunia. Dan Sean berniat akan menghancurkan lab tersebut. Dan ya, ternyata benar saja. Tidak lama mereka melihat sebuah misil balistik yang diluncurkan oleh kapal selam tersebut untuk menghancurkan labnya. Namun dengan cepat mereka langsung menembakkan anti-rudal untuk menghancurkan misil tersebut. Namun sayang mereka kehilangan 26 lab dan hanya dapat menyelamatkan 2 lab saja. Dan ternyata tujuan dari Sean untuk mengumpulkan orang-orang yang kebal terhadap virusnya untuk membuat kehidupan yang baru. Namun Andrea lebih ingin menghancurkan kapal Nathan James secepat mungkin. Karena jika kapal tersebut belum hancur, tujuan dari Sean tentu saja tidak akan tercapai. Begitu juga dengan Tom yang ingin sekali menghancurkan kapal selam tersebut. Namun Mike mengatakan jika kita terus mengejarnya, bahan bakar kapal akan segera habis. Namun Tom meminta untuk tetap mengejar kapal selam tersebut. Kemudian Dr. Rahel menerima pesan dari mentornya, yaitu Dr. Hunter. Dia mengatakan bahwa lab mereka sedang diserang. Namun Dr. Hunter sudah mengirimkan data tentang penelitiannya kepada Dr. Rahel hingga akhirnya. Stand up, please, please. Dan ya, tentu saja pelakunya adalah kelompok dari Sean. Ternyata data itu tentang cara mengubah vaksin menjadi aerosol atau bahan yang mudah mencair.
di mana aerosol tersebut akan disebarkan lewat udara, sehingga proses pengobatan jauh lebih efektif daripada harus menyuntikannya. Namun ternyata data itu masih ada di komputer Dr. Hunter, dan belum sempat dikirimkan kepadanya. Itu artinya mau tidak mau mereka harus pergi ke lab tersebut yang ada di Florida. Singkatnya, mereka sudah sampai di Florida dan sedang ada di lab Dr. Hunter. Di sini mereka tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan, karena semua dokter sudah dibantai dan tidak ada yang selamat. Bahkan kampretnya komputer yang menyimpan data tersebut sudah hancur. Hal itu pun membuat Dr. Rahel terlihat sangat sedih. Kemudian Tom menyuruh kepada Jeter untuk membawa Dr. Rahel kembali ke kapal. Sementara dirinya akan mengejar kelompok yang sudah menghancurkan labnya. Karena kelompok tersebut akan menjadi hama bagi mereka, bahkan untuk semua orang. Kemudian Tom meminta kepada Foster untuk melacak kelompok tersebut. Dan Foster berhasil menemukan lokasinya. Kemudian Tom pun langsung pergi ke lokasi tersebut menggunakan sebuah kapal. Setelah sampai, mereka melihat kelompok yang sedang dijaga. Kemudian Tex mencoba untuk bergabung dengan kelompok tersebut, dan mereka berniat akan mengikuti kelompok tersebut yang akan pergi. Kemudian Tom pun membagi tim menjadi 2. Di sini si Magri, Brad Pitt, dan juga Tom akan bergabung dengan kelompok tersebut. Sementara Danny, Tex, dan juga Wolf akan mengikuti mereka dari belakang. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat yang dijaga dengan ketat. Kemudian Wolf pun memisahkan diri dan memantau tempat tersebut dari kejauhan. Sementara itu, tanpa meminta izin dari Sean, Andrea menyuruh anak buahnya untuk mencari kapal Nathan James dan menghancurkannya. Namun ternyata mereka sudah menyadap tempat Andrea dan mengetahui rencana tersebut. Namun di sini mereka kesulitan untuk melacak kapal selam tersebut. Kemudian Mike menyuruh untuk menghancurkan sistem komunikasi milik mereka. Hello, Nick. Hello? Radio signal's dead, sir. Dan ya, komunikasi pun langsung terputus. Sementara itu, akhirnya Dr. Rahel berhasil membuat obat jenis baru berbentuk serbuk. Dan sekarang Dr. Rahel hanya membutuhkan alat untuk menyebarkan obat tersebut lewat udara. Sementara itu, mereka semua dikumpulkan. Di sini Sean mengatakan bahwa sekarang mereka memiliki presiden Amerika yang baru bernama Jeffrey. Dan mereka semua menyambutnya dengan bahagia. Dan sekarang Tom sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berniat akan menghancurkan kapal Nathan James dan juga vaksinnya. Sementara itu, Danny melihat Neil yang sedang memasukkan virusnya ke dalam sebuah wadah. Di sini Neil berniat akan menyebarkan virus itu dan merekrut orang-orang yang kebal terhadap virusnya. Namun hampir saja Danny ketahuan. Tapi dengan santainya dia berpura-pura sedang buang air kecil. Kemudian mereka mendapat info bahwa Jeffrey akan pergi ke kapal selam. Mereka pun langsung membuat rencana dengan rapid yang mengunci pintu aula. Si Magri berpura-pura sebagai penjahat dan menyerang Jeffrey. Sementara Tom menjadi pahlawannya. Dan ternyata hal itu berhasil mengambil hati Sean dan juga anggotanya. Sehingga Tom memiliki kesempatan untuk mendekati Jeffrey. Sementara itu Andrea dan Neil mulai menyebarkan virusnya. Di sini Tex dan Danny terpaksa ikut agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Di sini Neil memasukkan virusnya ke dalam sebuah boneka. Namun Andrea tidak bisa melakukannya, begitu juga dengan Neil. Akhirnya Danny menawarkan diri untuk melakukannya. Kemudian Danny langsung pergi dan melihat seorang anak. Namun Danny menolak untuk memberikan boneka tersebut hingga akhirnya. Namun ternyata si Neil menyadari bahwa Tex adalah bagian dari tentara Amerika hingga akhirnya.
Dan ya, Tex berhasil melumpuhkan mereka termasuk Andrea, dan langsung membawa si Neil kabur. I got him! I dropped that scumbag! Namun ternyata kejadian tersebut langsung diketahui oleh mereka, dan mereka pun langsung pergi untuk mengamankan Jeffrey. Namun Tom menyarankan untuk pergi lewat pintu belakang. Dan ternyata Rapid dan si Maghrib sudah menunggu kedatangan mereka hingga akhirnya. Dan mereka pun berhasil mengamankan Jeffrey yang sekarang menjabat sebagai presiden yang baru. Kemudian mereka pun langsung pergi dan Wolf mengamankan jalan mereka. Singkatnya mereka sudah berkumpul, namun bantuan dari kapal Nathan James belum juga datang. Dan ternyata kapal mereka sedang dikejar oleh kapal selam yang sudah siap untuk menembakkan torpedo. Namun untung saja kapal Nathan James berhasil menghilang dari radar mereka. Dan akhirnya helikopter datang untuk menjemput mereka. Setelah sampai di kapal, ternyata Jeffrey merasa tidak senang, karena dia merasa kelompok dari Sean adalah rumahnya. Kemudian Mike datang dan menunjukkan beberapa video berharap pandangan Jeffrey akan berubah, bahwa Sean dan kelompoknya bukanlah orang baik. Kemudian Mike meninggalkan Jeffrey untuk menonton video yang sudah dia siapkan dalam flashdisk, dan mereka mengawasi Jeffrey lewat CCTV. Di sini Jeffrey terlihat bingung melihat video tersebut. Kemudian dia pun memasukkan flashdisk miliknya tentang informasi Sean dan juga kelompoknya. Namun Jeffrey kekeh bahwa Sean adalah jalan yang benar untuk mengembalikan kejayaan Amerika. Tapi tentu saja Tom tidak setuju. Namun ternyata Sean berhasil menyebarkan sebuah pesan yang mengatakan bahwa kapal Nathan James memiliki obat yang palsu dan meminta kepada semua orang untuk menjauhi kapal Nathan James. Besok harinya Tom melihat Jeffrey yang sekarat karena mencoba untuk bunuh diri. Namun untung saja Jeffrey berhasil diselamatkan dan Tom kembali mengajaknya untuk bicara. Di sini Jeffrey terlihat sedih karena ternyata alasan Jeffrey bergabung dengan Sean itu karena dirinya sudah kehilangan keluarganya akibat virus ini. Hal itu pun membuatnya merasa putus asa dan mencoba untuk bunuh diri dengan mendekati orang yang terinfeksi. Namun ternyata dirinya kebal terhadap virusnya hingga akhirnya bertemu dengan Sean. We've all done things. Setelah Tom berhasil menyadarkan Jeffrey, dia pun langsung dibawa ke ruangan presiden yang khusus dibuatkan untuknya. Karena sekarang Tom dan semuanya sudah mengakui bahwa Jeffrey adalah presiden yang baru. Itu karena Jeffrey adalah satu-satunya orang dari pemerintahan yang masih hidup. I'm grateful to you, Captain. We need to talk. Sementara itu, Neil yang sebelumnya tertembak sudah mulai sadar. Kemudian Tom meminta kepada Rahel untuk memujuk si Neil agar mau membantu mereka membuatkan obat jenis baru. Kemudian Rahel meminta tolong kepada mereka untuk mencarikan remis air tawar atau semacam keong, di mana hewan tersebut akan membantunya untuk membuat vaksinnya agar bisa disebarkan lewat udara. Kemudian mereka pun langsung pergi ke pelabuhan terdekat. Namun setelah sampai, si Maghrib melihat seseorang yang sedang berlari dan langsung mengejarnya. Namun kampretnya dia dikepung oleh sekelompok anak yang menggunakan senjata. Tapi untung saja mereka datang untuk mengamankan keadaan. Di sini seorang anak bernama Ray mengatakan bahwa kapal Nathan James sudah dicap sebagai orang jahat. Tom mengatakan bahwa itu tidaklah benar. Justru kapal Nathan James sudah membuat vaksin untuk menyelamatkan umat manusia. Dan hal itu pun membuat Ray percaya pada Tom. Kemudian mereka langsung menyiapkan semuanya untuk kembali menghadapi kelompok imunitas dan meminta bantuan kepada Ray untuk memanggilkan mereka. Di malam harinya mereka sudah siap untuk melakukan penyergapan. Namun kampretnya ternyata Ray menjebak mereka dengan menembakkan sebuah flare. Itu karena Ray tidak percaya kepada mereka.
Tidak lama kelompok imunitas datang dan langsung menyerang mereka. Di sini terjadi baku tembak yang sangat membagongkan sekali. Dan Ray berhasil keluar dari tempat tersebut. Sementara Tom menemukan salah satu anak yang meninggal. Namun tiba-tiba datang salah satu kelompok imunitas yang menodongkan senjata padanya. Hingga akhirnya pagi harinya mereka kembali ke kapal Nathan James bersama dengan Ray. Sementara itu ternyata Dr. Rahel berhasil membuat virus yang awalnya aman di tubuh Sinil menjadi tidak aman lagi hingga akhirnya. Tentu saja Dr. Rahel melakukan hal itu karena Sinil sangatlah berbahaya. Itu karena Neil adalah orang pertama yang membuat virusnya dan disuntikan pada dirinya sendiri. Jadi setiap kali Sinil bernapas dia terus menyebarkan virus tersebut lewat udara. Dan mungkin saja sekarang sudah saatnya bagi Sinil untuk mati. Yes, you did. Film dibuka dengan Dr. Rahel yang sedang menyiapkan organ tubuh Sinil yang sudah tewas untuk melakukan penelitiannya. Itu karena Dr. Rahel sangat penasaran dengan cara Sinil menyebarkan virusnya hanya dengan cara bernapas. Dan ia akan menggunakan cara yang sama untuk menyebarkan vaksinnya. Namun ternyata kematian dari Neil membuat awak kapal merasa curiga termasuk Tom sendiri. Dan Mike beranggapan bahwa kematian Neil karena kehabisan darah. Mereka tidak tahu kalau Rahel yang sudah melakukannya. Dan Garnet ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Namun mereka tidak tahu kenapa si Neil bisa mati. Kemudian Mike memberikan pertanyaan kepada Rahel tentang kematian si Neil. Namun di sini Dr. Rahel mengatakan bahwa kematian si Neil karena komplikasi. Dan ternyata mereka berhasil menangkap 3 orang dari kelompok imunitas. Mereka akan menggunakan ketiga orang tersebut untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Dan ternyata Dr. Milos mengetahui rencana dari Dr. Rahel dan juga kematian dari si Neil. Namun dia tidak akan mengatakan ini semua kepada siapapun. Dan meminta kepada Dr. Rahel untuk melakukannya dengan cepat. Sebelum Dr. Rahel dilarang untuk masuk ke dalam labnya lagi. Kemudian dia langsung menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Dan mencoba menghembuskan napasnya pada seekor tikus yang terkena virus. Dan ternyata mereka mengetahui kalau Dr. Rahel adalah pelakunya. Hingga akhirnya Dr. Rahel mengakui semua perbuatannya. Namun itu semua dia lakukan untuk menyelamatkan semua orang. Karena Neil yang sudah menyebabkan ini semua. Singkatnya mereka sampai di daerah New Orleans. Kemudian Tex dikirim untuk memantau situasi yang ada di sana. Namun ternyata kehadiran mereka diketahui oleh kelompok imunitas hingga tiba-tiba melihat hal itu mereka pun langsung bersiap-siap untuk berperang. Namun kampretnya belum juga menemukan lokasi kapal selam tersebut. Mereka melihat torpedo yang mengarah ke kapal Nathan James. Kemudian mereka pun langsung menghindar dan balik menyerang. Namun satu torpedo berhasil menghantam kapal mereka. Dan kampretnya Sean mengirimkan video palsu tentang kapal Nathan James yang sudah menyerang kapal nelayan. Hal itu tentu saja akan membuat semua orang semakin benci kepada mereka. Pagi harinya mereka melakukan evakuasi kepada orang-orang yang masih selamat. Namun kampretnya kapal mereka mengalami kerusakan pada bagian sonar kapal. Kemudian Sean kembali membuat video propaganda menggunakan jaringan Valkyrie. Dan mereka berniat akan menyabotase jaringan tersebut dan menyebarkan video tentang kebenaran. Sementara itu Tex mendapat sinyal kuat dari arah laut lepas. Kemudian dikirimlah sebuah drone untuk melihatnya. Dan mereka menemukan tempat pengeboran minyak yang sudah terbengkalai. Dan akhirnya mereka menemukan sumber jaringan Valkyrie. Kemudian Presiden langsung membuat video tentang kelompok Sean yang sudah melakukan kebohongan dengan menuduh kapal Nathan James penyebab dari semua ini. Namun mereka sudah terlanjur melihat video dari Sean hingga akhirnya. Untung saja mereka berhasil kabur dari tempat tersebut.
Sementara Tom yang sudah sampai melihat seorang wanita bernama Valerie, yang tidak lain adalah pemilik dari jaringan Valkyrie. Namun tiba-tiba dan hal itu pun menyebabkan kebocoran pada pipa gasnya, dan mereka mencoba untuk menutupnya kembali. Namun kampretnya tiba-tiba saja kemudian helikopter datang untuk menjemput mereka. Namun kampretnya tidak lama setelah itu tiba-tiba saja dan hal itu menyebabkan Cheng dan juga Rapid harus meninggal, sementara sisanya mengalami luka-luka. Tentu saja hal itu membuat mereka merasa sangat sedih, dan hal itu membuat Valerie sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Namun mereka harus membuat rencana untuk bisa lolos dari kapal selam tersebut sekaligus menyerangnya. Dan di sini Valerie berniat akan merusak jaringan kapal selam tersebut sehingga kapal Nathan James bisa menyerangnya. Kemudian misi pun dimulai dengan membagi tim menjadi 2 kelompok. Di sini Tom akan menyerang kapal selam tersebut. Sementara Mike akan pergi ke daratan membawa Presiden, Dr. Rahel dan juga anak-anak. Setelah sampai, mereka bertemu dengan satu keluarga yang terinfeksi, dan Dr. Rahel berniat akan menolongnya. Namun mereka sempat tidak percaya dan mengira bahwa Dr. Rahel dari kelompok imunitas. Namun untung saja Dr. Rahel berhasil membuat mereka percaya padanya. Di sini Mike mendapat informasi tentang kelompok imunitas yang pergi ke suatu tempat dengan membawa alat tempur ke-5 poin. Namun mereka tidak bisa memberikan kabar kepada Nathan James, karena hal itu akan membuat lokasi mereka diketahui. Kemudian Mike meminta kepada si Maghrib untuk menjaga Presiden, sementara sisanya akan pergi ke 5 poin. Sementara Valerie mengirimkan lokasi palsu tentang kapal Nathan James kepada Sean, dan ternyata hal itu berhasil membuat Sean percaya, sehingga kapal mereka bisa melaju dengan bebas tanpa adanya hadangan dari kelompok Sean. Sementara itu Connor dan Jeter sedang berusaha memperbaiki sonar kapal. Kemudian Tom pun menggunakan mode senyap untuk berlayar, dan Sean juga menggunakan hal yang sama. Di sini baik Tom ataupun Sean saling mengamati satu sama lain. Namun ketika sonar Nathan James kembali aktif, mereka baru sadar bahwa kapal mereka saling berdekatan. He's right below us. Mengetahui hal itu, kapal selam tersebut langsung gaspol untuk menjauh. Namun kapal Nathan James tidak tinggal diam dan langsung menembakkan torpedo. Dan Sean pun membalasnya dengan torpedonya. Namun kampretnya sonar kapal kembali rusak. Dan di sini mereka sama-sama terkena torpedo tersebut. Holy shit. Dan hal itu membuat ruangan torpedonya terendam air. Itu artinya mereka tidak dapat menyerang kecuali Baywan di atas air. Sementara itu mereka juga mengalami kerusakan pada kapal selamnya, dan mereka harus naik ke permukaan air. Di lain tempat mereka sudah sampai di lemah spion dan melihat sebuah rudal yang sedang mengarah ke kapal Nathan James. Namun dengan cepat Danny, Mike, dan Tek langsung membantai mereka satu persatu. Hingga akhirnya kapal selam tersebut naik ke atas air. Namun tiba-tiba dan ya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan kapal selam tersebut. Dan hal itu membuat mereka merasa senang. Apalagi obat yang disuntikan ke dalam tubuh Rahel ternyata berhasil. Presiden kemudian memberikan pidatonya lewat video tentang kejahatan yang dilakukan oleh kelompok imunitas.
Dan kapal Nathan James akan segera membagikan obatnya kepada semua orang. Jelas saja hal itu membuat mereka merasa sangat senang, karena mau bagaimanapun juga kebenaran pasti akan menang. Namun ternyata mereka masih memiliki masalah, di mana Kevin anak buah Sean masih hidup, dan mengancam kalau masalah di antara mereka belum selesai. Kemudian Nathan James sampai di pelabuhan Pearsburg, dan Tex memutuskan turun untuk melihat keluarganya. Namun setelah sampai, Tex hanya bertemu dengan mertuanya. Sementara istrinya sudah meninggal karena dirampok oleh kelompok imunitas. Sementara anaknya sedang dalam perjalanan ke Memphis. Kemudian Tex pun langsung menyusul anaknya. Namun dalam perjalanan dia melihat tempat yang baru saja dirampok. Orang itu mengatakan bahwa ini semua ulah dari kelompok imunitas. Dan ternyata mereka sedang dalam perjalanan ke Memphis, sambil membawa orang-orang yang terinfeksi. Kemudian Tex pun langsung mengabarkannya kepada Tom. Dan di sini Tom akan menyebarkan obatnya lewat udara untuk menghindari kekacauan akibat ulah dari kelompok imunitas. Dengan cepat Tom meminta kepada Dr. Rahel untuk membuat obatnya sebanyak mungkin. Sementara di Memphis orang-orang sudah menunggu kedatangan Nathan James. Dan Tex berhasil bertemu dengan anaknya. Baby. Dengan menyamar menggunakan seragam tentara, kelompok imunitas datang sambil membawa orang-orang terinfeksi dan membuat kerusuhan di tempat tersebut. Namun untung saja mereka keburu datang dan berhasil mengamankan keadaan. Kemudian helikopter datang dan langsung menyiramkan obatnya. Sementara itu Kevin ditahan dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di sini semua orang sudah menunggu kedatangan Nathan James. Dan akhirnya Dr. Rahel berhasil menyembuhkan mereka semua. Dan Jeter sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Sementara Jeffrey dilantik secara resmi sebagai presiden. Dan malam harinya mereka pun merayakannya. Sementara itu terlihat Dr. Rahel yang sedang berjalan sendirian. Namun ternyata tanpa diduga anak buah Kevin datang dan langsung saja. Seek Semper Tyrannis. Dan season 2 pun tamat cuy. Ending yang sangat membagongkan.